Halo semua, balik lagi barengan saya Iksan. Ya, di depan saya saat ini udah ada dua buah smartphone nih, yaitu sama-sama smartphone yang memiliki tagline GT. Dimana di sebelah kiri saya ini adalah Realme GT Master Edition dan di sebelah kanan saya ini adalah Poco X3 GT. Dan kedua smartphone ini untuk video nyiksanya itu udah tayang ya beberapa hari yang lalu, dan kalau untuk Realme GT Master Edition ini baru hari kemarin saya coba upload video nyiksanya. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi guys. Oke, jadi di video kali ini kita bakal coba untuk mengadu kecepatan dari kedua smartphone ini untuk membuka beberapa aplikasi yang udah pastinya saya siapkan nih guys. Dan kalau kalian bisa lihat di sini sekitar ada kurang lebih 16 buah aplikasi, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat untuk pengujian di video kali ini. Dan ini adalah aplikasi atau 16 buah aplikasi yang memang saya sering gunakan di video speed testnya. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke video pengujian atau speed testnya nih guys, saya mau kasih tahu dulu ke kalian kalau dari unit yang saya punya ini keduanya sama-sama memiliki varian RAM yang tertinggi, yaitu varian RAM 8GB dengan memori internalnya 256GB. Jadi di sini untuk varian RAM-nya udah pasti berimbang ya guys ya. Walaupun untuk chipset yang digunakan untuk si Realme GT Master Edition dan Poco X3 GT ini berbeda. Kalau si Realme GT Master Edition ini menggunakan chipset dari Qualcomm dan ini adalah seri terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 778 5G. Dan sedangkan untuk Poco X3 GT ini menggunakan chipset dari MediaTek, yaitu Dimensity 1100, dimana kalau secara di atas kertas maksud saya guys ya, untuk Poco X3 GT ini memang jelas lebih unggul. Nah, tapi kita coba ya untuk melihat seperti apa gap perbedaan di antara kedua buah smartphone ini. Jadi di sini sebelum saya melanjutkan juga, saya mencoba kasih tahu dulu ke kalian, video ini dibuat bukan untuk mencari tahu ya siapa yang lebih cepat atau siapa yang lebih lambat seperti itu, atau bisa dibilang siapa yang lebih bagus atau siapa yang lebih jelek. Bukan kayak gitu ya guys ya. Tujuan saya membuat video speed test kali ini supaya kalian bisa paham dan mengerti seperti apa gap atau jarak di antara kedua smartphone ini yang memiliki chipset yang berbeda seperti itu guys. Apalagi kalau kita ketahui ya, kedua smartphone ini tuh menggunakan chipset dari seri terbaru di masing-masing brandnya, yaitu yang tadi si Realme ini dari brand Qualcomm, sedangkan untuk Poco X3 GT ini dari brand MediaTek seperti itu guys. Oke, tapi di sini sebelum saya lanjutkan untuk video speed testnya, di sini saya mau coba untuk kasih lihat ke kalian ya. Kalau untuk skor AnTuTu Benchmark yang sebelumnya udah pernah saya tes atau pengujian di sebelumnya, ini untuk masing-masing di kedua smartphone ini memiliki hasil skor di atas 50 ribuan. Walaupun di sini terlihat untuk si Realme GT Master Edition ini tertinggal sekitar 5000 poin dibandingkan si Poco X3 GT-nya. Nah, tapi di sini kita bakal coba untuk uji ulang guys untuk hasil skor AnTuTu Benchmark di antara kedua buah smartphone ini supaya ini terlihat lebih adil kayak gitu ya guys ya. Dan di sini untuk versi AnTuTu Benchmarknya saya sudah menggunakan untuk versi 9.0.12 OB ya di kedua buah smartphone ini guys, kalau kalian mau lihat. Ya, jadi saya rasa untuk versi AnTuTu Benchmarknya ini sudah sama, dan saya rasa atau saya anggap ini udah adil ya guys ya. Dan nanti di sini akan ada satu buah stopwatch untuk memantau siapa yang bisa lebih dulu menyelesaikan pengujian AnTuTu Benchmark dari kedua buah smartphone ini. Nah, di sini saya akan siapkan dulu ya guys untuk stopwatchnya seperti biasa, supaya kalian bisa melihat gitu ya siapa yang bisa lebih dulu menyelesaikan pengujian AnTuTu Benchmarknya seperti itu guys. Oke, di sini udah saya siapkan satu buah stopwatch ya guys untuk mengukur kecepatan di antara keduanya, dan sekarang kita coba langsung aja untuk menguji ulang untuk mendapatkan skor AnTuTu Benchmark dari kedua smartphone ini di versi aplikasi AnTuTu Benchmark di 9.0.12 OB guys. Kita hitung sama-sama ya guys, 1, 2, dan 3.
Oke, jadi guys di sini kalian bisa lihat ya untuk si Poco X3 GT ini ternyata bisa lebih dulu menghasilkan skor AnTuTu benchmarknya ketimbang Realme GT Master Edition-nya. Kalau bisa dibilang ini selisihnya mungkin sekitar 20 atau 30 detikan, tapi di sini untuk si Poco X3 GT ini bisa mencatatkan skor di sekitaran 10 menit untuk 10 menit 40 detik 10 menit 40 detik maksud saya guys, untuk bisa menyelesaikan untuk pengujian AnTuTu benchmarknya di versi 9.0.12 OB tadi, dan disusul dengan Realme GT Master Edition-nya bisa dibilang ini mungkin selesai di kisaran waktu 11 menitan aja. Dan ya kalau kalian lihat di sini untuk skor AnTuTu benchmarknya, kalau kita bandingkan dengan di awal tadi ya yang udah pernah saya coba pengujian AnTuTu benchmark di kedua smartphone ini, terlihat untuk keduanya memiliki masing-masing penurunan skor ya guys ya, dimana yang tadinya di Poco X3 GT sebelumnya 58 ribuan sekarang menjadi 57 ribuan, sedangkan untuk di Realme GT Master Edition ini dari 53.700-an 7 ribuan maksud saya guys menjadi 532 ribuan maksud saya guys ya, sorry. Jadi di sini keduanya masing-masing mengalami penurunan, tapi dari segi skor menurut saya penurunan Realme GT Master Edition ini bisa dibilang lebih sedikit atau lebih kecil ketimbang si Poco X3 GT yang mengalami penurunan skor hingga 10 ribuan seperti itu guys. Dan kalau kita lihat untuk detailnya di sini untuk Realme GT Master Edition, untuk skor CPU-nya sendiri dia mencatatkan skor sekitar 159 ribuan, dan sedangkan untuk skor GPU-nya di sini sekitar 154 ribuan. Dan kalau di Poco X3 GT di sini skornya untuk CPU-nya jauh lebih kecil ya ketimbang si Realme GT Master Edition-nya, dimana untuk selisihnya ini sekitar 12 ribuan. Kalau Poco X3 GT ini 147 ribuan, kalau untuk GPU-nya sendiri dia memang lebih unggul di kisaran 197 ribuan. Jadi skornya ini besar karena kebantu atau kedorong dengan skor GPU-nya yang ada di Poco X3 GT ini guys. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau di sini menurut saya untuk gapnya bisa dibilang masih sama persis seperti di hasil skor AnTuTu benchmark yang sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke video intinya ya guys, yaitu video speed test, dimana saya akan melakukan atau membuka 16 buah aplikasi yang udah bisa kalian lihat seperti di layar kalian saat ini. Dan di sini saya singkirkan dulu untuk stopwatch-nya dan kita coba untuk clearkan kembali untuk recent apps-nya guys, supaya ini berjalan lebih adil dan juga lebih lebih natural lagi lah seperti itu guys. Jadi kita pastikan sekali lagi untuk recent apps-nya di sini udah sama-sama clear, dan sekarang kita sama-sama coba lihat ya seperti apa performa kedua smartphone ini ketika kita coba untuk membuka 16 buah aplikasi secara bersamaan. Kita mulai dari aplikasi AnTuTu benchmark dahulu ya guys ya, dan nanti seperti biasa skornya akan saya update di bagian atas dari kedua smartphone ini. Oke, saya turunkan sedikit dan langsung aja kita mulai. 1, 2, dan 3. Ya, jadi di sini kita udah menyelesaikan untuk membuka 16 buah aplikasi yang tersedia dari kedua smartphone ini guys. Dan terlihat ya di sini saya agak cukup kesulitan untuk melihat siapa yang lebih unggul atau siapa yang lebih cepat dari secara directly kayak gini ya guys ya. Mungkin nanti akan lebih jelas terlihat waktu proses editingnya. Tapi di sini waktu kita membuka 8 aplikasi pertama ya yang menurut saya ini ringan, ini keduanya memiliki kecepatan
kecepatan yang sedikit mirip guys. Saya benar-benar dibuat kesulitan untuk membuka 8 aplikasi di awal tadi ya guys. Tapi di sini menurut saya untuk 8 aplikasi yang berikutnya yang mulai di aplikasi game, saya rasa memang performa dari Poco X3 GT ini nggak bisa kita anggap remeh lagi ya guys ya, karena memang chipset Dimensity atau chipset MediaTek dengan Dimensity 1100-nya ini memang adalah chipset flagship yang dilahirkan untuk si Poco X3 GT ini, karena ini adalah smartphone pertama yang menggunakan chipset dari MediaTek yaitu Dimensity 1100. Oke, di sini tadi kita udah membuka 16 buah aplikasi ya guys ya, dan di sini kita coba untuk tes siapa yang lebih baik dalam manajemen RAM-nya nih guys. Kita cek dulu ya aplikasi yang pertama tadi apakah masih ada. Nah, ini untuk aplikasi yang pertama tadi ya, waktu kita buka aplikasi pertama yaitu AnTuTu Benchmark, ini masih ada atau masih tersedia, jadi nggak terkill ya di recent apps-nya ini. Jadi menurut saya untuk manajemen RAM-nya di sini udah cukup baik karena masih bisa menampung 16 buah aplikasi di kedua smartphone ini. Nah, bagaimana kalau kita coba untuk buka aplikasi yang telah dibuka tadi guys? Mungkin ada sedikitnya 3 buah aplikasi yang bakal saya buka di kedua smartphone ini. Jadi kita cek ya mana yang bisa langsung memulai di tampilan yang terakhir atau bakal ada yang mereload ulang dari tampilan ke awal gamenya kayak gitu ya guys ya. Di sini seperti biasa saya bakal coba mulai dengan game yang ringan dulu untuk membuka aplikasi Subway Surfer guys. Kita coba hitung sama-sama ya guys ya. Oh ya, sebelumnya saya mau ingetin ke kalian ya soal skor yang kita buka 16 buah aplikasi tadi itu selalu terupdate di atas kanan di atas kedua smartphone ini guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah, sekarang kita coba untuk cek ya atau tes siapa yang bisa memiliki atau mempunyai manajemen RAM yang cukup baik. Kita hitung sama-sama guys, 1, 2, dan 3. Ya, di sini Poco X3 GT memang terlihat dia langsung tampil ke awal gamenya guys. Nah, maksud saya ke tampilan lobby gamenya guys ya di Subway Surfer. Sedangkan Realme GT Master Edition ini terlihat dia mereload ulang gamenya guys. Oke, ini di pengujian pertama ya yang menurut saya game ringan, ternyata Realme GT Master Edition ini gagal. Dan kemudian kita coba ke game yang berikutnya yaitu saya rasa game PUBG Mobile guys. Nah, di game PUBG Mobile ini kita sama-sama sudah berhasil ke tampilan lobby yang seperti ini. Kita cek apakah kedua smartphone ini bisa langsung melanjutkan atau mereload ulang. Sekarang kita hitung sama-sama, 1, 2, dan 3. Ya, kedua smartphone ini berhasil ya langsung lanjut ke dalam tampilan lobby gamenya. Nih kita coba tes ya. Tuh saya gerak-gerakin, kita geser, kita swipe kayak gini, dia langsung lanjut ke dalam tampilan lobby gamenya. Jadi kedua smartphone ini berhasil untuk di game PUBG Mobile. Nah, sekarang kita lanjut ke game yang berikutnya, dimana ini adalah game yang saya rasa berat ya, yaitu game Genshin Impact. Kalau di tampilan tadi adalah tampilannya itu di start game seperti ini guys ya, dan kita coba buka apakah kedua smartphone ini mampu langsung melanjutkan atau ada yang mereload ulang nih guys. Kita hitung sama-sama, 1, 2, dan 3. Oke, jadi ternyata berhasil ya, kedua smartphone ini juga bisa langsung melanjutkan ke dalam in-game-nya Genshin Impact tanpa mereload ulang guys. Jadi ya, walaupun di pengujian pertama tadi gagal ya untuk Realme GT Master Edition ini, tapi saya rasa performanya udah cukup baik juga nih guys. Oke, jadi guys itu aja yang bisa saya sampaikan di video speed test soal kedua buah smartphone ini. Dimana sekali lagi saya ingetin ke kalian kalau kedua smartphone ini membawa chipset seri terbaru dari masing-masing brand. Dimana Realme GT Master Edition ini membawa chipset dari brand Qualcomm, sedangkan untuk Poco X3 GT ini membawa chipset terbaru dari brand MediaTek. Dimana kedua smartphone ini untuk range harganya juga sama-sama hampir menyentuh angka 5 jutaan. Nah, kalau misalnya kalian berminat, kalian bisa bawa pulang untuk Realme GT Master Edition ini dengan varian RAM 8/256GB di harga 5 juta kurang 1000. Sedangkan untuk Poco X3 GT ini sedikit lebih murah, sekitar 300.000, yaitu sekitar 4,699 juta guys. Jadi sekarang pilihan mana yang ada yang menurut kalian terbaik di video speed test kali ini? Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar tentunya. Nah, seperti biasa ya guys, sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka dengan video kayak gini, kalian jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian ngerasa nggak suka dengan videonya. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video speed test berikutnya.